Fan-fan Indonesia, dengar sini, Peter Klamowski akan bawa Malaysia pergi ke Piala Dunia. Sementara kita masih di sini, masih mencari turnamen cap ayam. Kadang-kadang kita ni di Malaysia ni, kita tak suka terima kenyataan. Kita selalu we have this halusinasi di mana kita lebih baik daripada semua orang. Kita Brazil, kita adalah Argentina. Apabila pasukan kebangsaan kalah, kita tidak boleh terima. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Kocak, pelatih Malaysia ini menghina timnasnya sendiri. Nah ini teman-teman ya, ada video yang menarik sekali di sini teman-teman ya. Diambil dari channelnya Aryan M Channel yang sumbernya dari TikTok ini teman-teman ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang masih menonton video di channel ini. Oke, langsung saja kita simak keseruan videonya bersama-sama. Masyarakat Malaysia menyindir kemenangan Timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan U17 di Piala Asia U17 2025. Sindiran ini disampaikan oleh akun fanbase sepak bola Malaysia, OneFootball M, yang menilai kemenangan Timnas Indonesia tidaklah spesial. Akun fanbase sepak bola itu menegaskan, Malaysia sudah pernah mengalahkan Korea Selatan di ajang Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta, Palembang. Bahkan dalam kemenangan itu, Malaysia mampu menaklukkan Korea Selatan yang dihuni pemain yang kini bermain di Liga Inggris. Bersedia Timnas Indonesia kena ayam dengan Malaysia. Revolusi Harimau Melaya sudah pun bermula. Baru-baru ni TMJ dah share dah dia punya plan untuk nak rebuild balik FAM dan juga skuad Harimau Melaya. TMJ merupakan salah seorang individu utama dalam proses rebuild Harimau Melaya. Pau Martin yang kurang perform tu akan digantikan dengan jurulatih yang lebih power. Anak buah Hanch Postecoglou, Peter Klamowski akan jadi ketua jurulatih Malaysia. Fan-fan Indonesia, dengar sini, Peter Klamowski akan bawa Malaysia pergi ke Piala Dunia. And bukan itu je, FAM telah melantik bekas ketua jurulatih Kedah iaitu Nafuzi Zain untuk melantik skuad bawah 23 Malaysia. So kalau korang nak tahu, Nafuzi Zain merupakan salah seorang jurulatih tempatan yang mempunyai karakter dan juga taktikal yang agak bagus. So peranan Nafuzi Zain dalam skuad under 23 tahun Malaysia adalah untuk membawa bakat-bakat muda masuk ke dalam skuad senior. Fan-fan Indonesia dan juga fan Malaysia, ini baru episod pertama rebuild Malaysia. Hey, ada banyak lagi episod yang korang kena tengok, so make sure stay tuned. Okay? Memang bapak tak sabar aku nak tengok Malaysia jadi power balik. Lepas tu ayamkan tim-tim lain dekat Asia. Pelatih Malaysia hina Timnas Malaysia U17 setelah Indonesia lolos Piala Dunia U17. Kita kontrol bola saja belum benar. Pelatih asal Malaysia Sulaiman Husin menghina timnasnya sendiri. Pria yang kini menjabat sebagai Direktur Teknis Asosiasi Sepak Bola Kuala Lumpur itu mengatakan sepak bola usia muda Malaysia jalan di tempat ketika sang tetangga, Timnas Indonesia U17, memastikan tempat di Piala Dunia U17 2025. Sementara kita masih di sini, masih mencari turnamen Cup Ayam, apa yang bisa diikuti minggu depan. Lemari trofi juga belum penuh juga. Kontrol bola pemain masih naik sampai ke hidung, belum benar. Tegas Sulaiman Husin di laman Facebooknya sambil menyertakan foto Timnas Indonesia U17, mengutip dari Okezone. Kadang-kadang kita ni di Malaysia ni, kita tak suka terima kenyataan. Kita selalu we have this halusinasi di mana kita lebih baik daripada semua orang. Kita Brazil, kita adalah Argentina. Apabila pasukan kebangsaan kalah, kita tidak boleh terima. Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia U17, pelatih Malaysia hina timnasnya sendiri. Jadi berita Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 itu sudah menyebar kemana-mana sampai ke negeri jiran Malaysia. Nah, salah satu media olahraga terbesar di Malaysia, Makan Bola, itu mewawancarai pelatih Timnas U17 Malaysia, Sulaiman Husin. Ditanya tuh di dalam wawancara, bagaimana pendapat pelatih terhadap kelolosan Timnas Indonesia ke Piala Dunia dibandingkan dengan Malaysia yang Piala Asia ini aja nggak lolos. Sulaiman Husin menjawab, seperti inilah jawabannya ya. Kita masih di sini, tahan bola naik sampai ke hidung. Jadi kalau diucapkan dengan logat dan bahasa Melayu kurang lebih seperti ini. Piala Dunia konon, Piala Dunia konon. Kita masih di sini, tahan bola sampai ke hidung.
Ya, Sulaiman Husin menyampaikan hal itu bukan tanpa alasan ya. Sepertinya Malaysia memang hanya jago di Asia Tenggara. 2023 Malaysia itu lolos ke Piala Asia setelah dikualifikasi membantai timnas Indonesia 5-1. Tetapi di Piala Asia justru Malaysia terbantai oleh Yaman 4-0. Jadi sepertinya sangat sulit untuk Malaysia lolos ke Piala Dunia dari jalur kualifikasi. Karena mereka nahan bola masih sampai ke hidung. Salam di Mateo. Kalau seperti ini apakah netizen Indonesia masih disalahkan? Ini yang ngomong pelatih sendiri loh ya. Pelatih Malaysia hina timnas Malaysia U17 setelah timnas Indonesia lolos Piala Dunia U17 2025. Kita kontrol bola saja belum benar. Ini yang ngomong pelatih, bukan netizen Indonesia. Nanti nyerang kita ya, dikira kita menghujat. Padahal kita cuma membaca komentar pelatih sendiri. Pria yang kini menjabat sebagai Direktur Teknis Asosiasi Sepak Bola Kuala Lumpur atau KLFA itu mengatakan sepak bola usia muda Malaysia jalan di tempat ketika sang tetangga timnas Indonesia memastikan tempat di Piala Dunia 2025. Sementara kita masih di sini, masih mencari turnamen cap ayam loh ya. Ini yang ngomong pelatih kalian sendiri, woi, bukan kita. Ya kan, kalau kita mah selalu memberikan yang terbaik, selalu mendukung negeri jiran supaya bisa menyamai Indonesia, tapi itu mustahil ya. Ingat gak dulu waktu ranking FIFA kita 170, kalian aja menginjak-injak menghina timnas Indonesia. Walau ranking timnas kita di bawah lah, kita nggak selevel kalian lah. Gak mungkin kita uji coba sama kalian lah. Dulu kalian sesombong itu dengan timnas Indonesia. Sekarang boy, ranking FIFA kalian jauh di bawah Indonesia. Sejarah timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia U17 tampar Malaysia, teman-teman ya. Ini berita dari Sindo, teman-teman. Sebuah ironi pedih bagi sepak bola Malaysia ya. Dulu negeri jiran dengan bangga mengklaim diri lebih maju dari Indonesia. Namun kini kenyataan pahit menghantam Malaysia tertinggal jauh dalam peta perkembangan sepak bola Asia Tenggara. Ini tak lepas dari catatan bersejarah yang diukir timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17. Bukan hanya lolos ke perempat final, tapi juga mengamankan tempat di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Ini pertama kalinya dalam sejarah sepak bola nasional timnas Indonesia U17 lolos melalui jalur kualifikasi. Kini harapan membumbung tinggi untuk mengakhiri fase grup dengan kemenangan atas Afghanistan dan mengamankan tempat di 8 besar Asia, teman-teman ya. Nah, sebuah keberhasilan ini menjadi pengingat, menyakitkan sekaligus bukti nyata transformasi sepak bola Indonesia berada di track yang benar. Sebuah kebangkitan luar biasa dari negara yang sempat dibekukan FIFA kurang dari 1 dekade lalu. Mantan pelatih timnas U19, Bojan Hodak, yang kini menukangi klub raksasa Indonesia, Persib Bandung, tak ragu menunjuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai motor utama kebangkitan sepak bola yang ada di Indonesia. Banyak hal mulai berubah berkat dorongan Erick. Ia mengubah cara pengelolaan sepak bola di PSSI. Ia adalah pemimpin yang ingin membuat sesuatu untuk Indonesia dan sepak bolanya, ujar Hodak dikutip dari New Straits Times ya. Ia adalah pemimpin politik dan pengusaha yang berinvestasi dalam olahraga di negara ini. Ini telah melibatkan banyak investor, sponsor, dan orang-orang yang dapat membantu sepak bola Indonesia. Mereka telah merestrukturalisasi ya pengembangan sepak bola mereka dan hasilnya mulai terlihat. Honda bahkan melihat potensi besar bagi timnas senior Indonesia
Tim senior mereka juga tampil baik di kualifikasi Piala Dunia. Saya tidak melihat alasan mengapa tim Indonesia tidak dapat terus lolos dan berkompetisi di Piala Dunia. Nah, oke teman-teman ya. Memang cukup menarik ya ketika kita berbicara timnas Indonesia yang seakan-akan sekarang itu menjadi buah bibir ya. Di Malaysia, di Vietnam, mungkin di Filipina, dan bahkan mungkin negara-negara luar ya, termasuk Belanda. Karena akhir-akhir ini timnas Indonesia itu cukup trending ya, biasa lah ya. Netizen Indonesia itu sangat luar biasa. Mereka itu ya seperti saya ya, terlalu mengagungkan. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang mau menyebarkan berita-berita hal yang positif seperti ini. Banyak di komen-komen kita itu bahwasannya mengatakan jangan terlalu membangga-banggakan diri, nanti menyakitkan. Ya saya berpikirnya kalau bukan kita yang membanggakan timnas kita, lalu siapa? Apa mungkin orang lain itu akan membanggakan timnas kita? Enggak mungkin. Orang kita saja, orang sendiri saja tidak mau membanggakan timnasnya. Nah oke teman-teman ya, itulah tadi sebuah video yang cukup menarik dari pernyataan orang Malaysia, dari pernyataan fans bola Indonesia, dan itu beritanya tentang pelatih timnas Indonesia, timnas Malaysia ya, itu sangat ngakak kalau kita mendengarkan para TikToker ini mereview ya. Oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.